Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Nah, di kesempatan kali ini kita update untuk A95X ya, berhubung memang sudah lama A95X ini tidak update teman-teman. Jadi ini adalah SoC 9S912 ya. Nah, di versi kali ini sudah menggunakan OpenWRT 24.10 ya teman-teman. Dirilis kandidat 2 atau RC2 dengan kelas WAL 7.12.2024. Nah, sebelum kita lanjut, jadi saya sarankan ya untuk teman-teman yang pertama kali menggunakan OpenWRT 24 di STB-nya itu saya sarankan untuk clear cache browser. Sebab jika tidak di clear cache browser, kemudian sebelumnya juga menggunakan RRWRT, ini di bagian navbar ini, background navbar ini akan berwarna putih teman-teman. Jadi harus clear cache browser, bersihkan ya, supaya bisa meload secara keseluruhan yang up to date dari OpenWRT STB-nya teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, kita cek di sini kedetek ETH0, ETH1 dan W10 saya tambahkan untuk mendeteksi modem-modem ya. Karena di versi ini teman-teman, saya perlihatkan dulu di versi ini saya menggunakan tethering loh. Tapi kedeteknya ETH1 bukan di USB 0 teman-teman. Jadi kedeteknya di ETH1 bukan di USB 0. Ini sebenarnya dari kernel yang digunakan ya. Karena kalau kita menggunakan kernel-kernel lain yang lebih lama itu tetap kedetek USB 0. Tapi jika menggunakan kernel ini sudah berubah menjadi ETH1. Meskipun ini tethering handphone ya teman-teman. Jadi saya akan buktikan kalau ini adalah tethering handphone dengan cara ketik ls USB ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada Realme SDM20, sedangkan yang lainnya portnya tidak ada yang terdeteksi, teman-teman. Untuk lebih lengkapnya ls USB-T. Nah, teman-teman lihat sendiri drivernya kedetek seperti ini ya. Malah di sini ada yang unknown. Oh, sorry. RN this host teman-teman. Jadi ini adalah tethering dari handphone saya ya. Nah, di ETH1 yang kedetek hanya ETH0 dan ETH1 yang gak ada device yang kedeteksi selain device tersebut teman-teman. Jadi sedikit aneh ya, bukan USB 0 melainkan ETH1. Nah, baik, seperti biasa ya teman-teman, sebelum saya share secara umum, saya terlebih dahulu mengecek tab demi tab. Nah, di sini ada kekurangannya, saya belum merubah. Ini sebenarnya terinstall di internal memori, teman-teman. Saya sudah install ke internal memori. Nah, sekaligus ngefix dari versi 23 sebelumnya. Sebab di versi 23 sebelumnya itu untuk A95X atau S9012 S9 ya 912 itu tidak ada di menu Amlogic ya, Amlogic untuk menginstal ke internal memori. Nah, di sini saya sudah tambahkan dan itu khusus untuk A95X saja teman-teman. Nah, oke, kita lanjut dulu ya ke bagian routing. Nanti kita benerin itu bagian mountingnya. Kemudian ke firewall. Oke, kemudian ke sistem log. Nah, di sini kedeteknya Nextbox A95X A2 ya teman-teman. Kita cek di bagian bawah aman. Nextbox A2 di bagian kernel. Nah, ini tadi ini ETH1 register erendis host. Ini ngedeteknya langsung di ETH1 teman-teman. ETH1. Dan ini adalah informasi HP saya ya, Realme serial numbernya, produk ID-nya,
kedetek semua dan tetap saja diarahkan menjadi ETH1. Nah, oke, kita lanjut ke bagian proses. Di bagian proses saya biasanya ngecek hanya di bagian bawah-bawah sini teman-teman. Nah, oke, aman ya. Lanjut ke net monitor. Jangan lupa di bagian folder www file netdata.html diedit ya. Sesuaikan dengan interface yang teman-teman gunakan. Lanjut kita cek tab connection aman ya teman-teman. Yang terkoneksi ke STB cuma satu perangkat ya, hanya PC yang saya gunakan ini. Nah, lanjut FreeMemKC aman juga. Nah, di sistem ini kemarin kalau ganti time zone di OpenWRT 23 ya, ganti time zone itu temanya jadi berubah menjadi bootstrap ya, dan muncul error. Namun di sini kita cek, di sini sudah di lock ke material teman-teman, jadi sudah tidak ada masalah tersebut ya. Nah, kita lihat dulu setting since browser logging sudah id pool.ntp aman ya. Administration ini untuk ganti password Luci ya, login Lucinya, karena defaultnya itu adalah Indonesia. Lanjut ke bagian software. Lanjut ke bagian startup. Jadi startupnya itu kembali seperti OpenWRT 19 ya. Dan 22 teman-teman, jadi loadingnya agak lama. Ini dikarenakan adanya penambahan fitur reload di sini untuk OpenWRT 24 dan ini tidak akan henti-hentinya difix oleh developer OpenWRT karena memang masih rilis kandidat 2 teman-teman. Kita tunggu rilis kandidat berikutnya dan kemudian setelah itu muncul stable version. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri LED disable, USB Max-D untuk tethering iPhone juga disable, PHP 8 fpm juga disable. Oke, aman ya teman-teman. Sudah ada internet LED indikator juga untuk A95X ini. Lanjut ke schedule task. Seperti biasa ada SBCTL itu untuk mengclear cache atau RAM internal ya. Dan berjalan di background tiap 1 jam. Kemudian di bawahnya itu ada pnstati.sh untuk mengupdate informasi net monitor dan berjalan di background tiap 5 menit. Nah, kita lanjut lagi di sini teman-teman di disk manager. Jadi ini terinstalnya di internal ya, di internal memori dan mount pointnya itu 2P1, 2P2, 2P3 ini saya unmount saja ya teman-teman, biar tidak tampil di halaman overview. Nah, seperti itu saya optimasi dan memang jika tidak digunakan, saya mending hapus saja partisinya. Nah, 2P3 dan 2P4 teman-teman saya seperti ini ya. Nah, saya optimasi drive itu seperti ini teman-teman. Partisi saya unformat, hilangkan formatnya, kemudian saya hapus partisinya. Jadi kita kembali di sini tinggal 4 partisi sebenarnya ya. Tapi hanya 2 yang di labeling, yaitu 2P1 dan 2P2 teman-teman. Nah, baik, kita lanjut lagi di file manager. Ini juga sudah ada beberapa updatean untuk PHP 8-nya ya. Nah, lanjut ke bagian mount point. Nah, gara-gara ini nih teman-teman, sehingga nge-mount otomatis 2P3 dan 2P4-nya karena tercentang. Itu sih sebenarnya tidak ada solusi karena jika dijalankan di SD card itu belum tercentang, tapi begitu kita install ke internal memori akan otomatis tercentang teman-teman. Nah, lanjut. Yang saya maksud tuh di sini ya teman-teman, untuk menginstal ke internal memori. Jadi saya sudah tambahkan di sini pilihan Nextbox A95X A2 biar tidak salah pilih lagi ya. Jadi tidak ada pilihan lain selain Nextbox A95X A2.
Metode ini sudah saya terapkan di semua OpenWRT 24 yang sudah saya rilis, teman-teman. Semua penginstalannya itu tinggal satu di sini. Jadi single installer ya, tidak membingungkan lagi. Nah, selanjutnya kita juga ngecek bagian CPU setting karena A95X ini kedeteknya 2 CPU ya. Nah, di sini sudah mentokin, ini juga mentokin aman. Coba kita save apply. Oke, berarti memang sudah seperti itulah settingan defaultnya, teman-teman. Lanjut, menu shutdown kita cek, kemudian menu reboot dan menu modem, read message, kemudian send message. Ini untuk modem-modem ini ya, teman-teman. Modem-modem rakitan. Waduh, mouse saya kehabisan baterai. Ntar. Lanjut ke USSD kode. Oke, aman semua ya, tidak ada tab yang error. Lanjut diagnostik, kemudian configuration. Ntar teman-teman kita cek diagnostiknya dulu nih. Tadi saya penasaran tuh pada saat LS USB T, kenapa ada yang unknown di situ. Tapi di sini tidak ya. Show device, kemudian debugnya. Tidak ada masalah ya, kedetek semua. Oke. Aman ya, connection monitor. Jangan lupa ini adalah modifikasi saya yang penambahan reboot modem ya untuk merestart modem Huawei, baik yang koneksinya menggunakan USB stick maupun yang menggunakan kabelan atau RJ45, teman-teman. Nah, selanjutnya kita memasuki pengecekan tunnelnya ya. Nah, di sini sudah menggunakan versi 1.13.3, teman-teman. Dan sudah include tab rule proxy ya untuk menambahkan akun, teman-teman. Jadi di sini sudah ada konfigurasi, tinggal diisi akun dan bisa langsung dijalankan ya. Baik, kita tes running dulu. Save and apply. Coba kita open dashboard. Aman ya. Nah, di sini teman-teman jangan lupa karena defaultnya itu adalah terpilih di global adalah direct ya. Jadi jangan lupa untuk mengganti dari direct ke salah satu akun yang teman-teman sudah isi nantinya. Karena kalau direct itu tentu tidak akan menggunakan tunnel, teman-teman, meskipun running ya. Baik, tidak ada masalah ya untuk Mihomo. Dan teman-teman, Mihomo yang saya gunakan di STB saya yang utama itu sudah memproses data sekitar 1 terabyte. Jadi betapa tangguhnya Mihomo ini bisa memproses data sebanyak itu tanpa ada kendala, teman-teman. Baik, kita cek bagian editor. Ini untuk mengedit konfigurasi utama yang saya sertakan ya. Nah, ini untuk melihat lognya, teman-teman. Oke, kita lanjut ke bagian password. Ini sebenarnya sudah ada password terbaru ya, tapi saya belum mengupdate-nya, teman-teman. Karena sebelum mengupdate saya harus mengetesnya dulu ya. Lagi pula juga harus dimodif menjadi password light. Nah, di sini juga sudah ada konfigurasi. Silakan diisi akun dan bisa langsung digunakan, teman-teman. Nah, kita cek di bagian order setting juga saya sudah kondisikan sedemikian rupa. Lanjut ke app update. Pada saat kita ngecek untuk bagian password version tentu akan ada kedetek di sini ya. Tapi saya belum mendownload, bahkan apalagi belum mengeditnya, teman-teman, belum memodifikasi ya. Sedangkan untuk modul-modulnya ini kita cek dulu semua sudah latest version. Baik, tidak ada masalah ya. Nah, kemudian di sini juga sudah disertakan rules, tinggal dioptimasi atau tinggal disesuaikan aja dengan kebutuhan teman-teman. Akses control, kemudian watch log. Nah, oke, tinggal disesuaikan ya.
antara notelist dengan rule. Notelistnya di sini, kemudian rule-nya ada di samping, tinggal dipilih mau pakai, mau diarahkan kemana rules-nya teman-teman. Nah, baik, kita lanjut ke OpenClass. OpenClass juga sudah disertakan konfigurasi, namun akunnya belum terisi ya. Silakan isi sendiri teman-teman. Proxy provider contohnya begini. Nah, tinggal diisi ya. Ini bisa langsung jalan juga. Kita akan buktikan langsung enable OpenClass, dan jika memang tidak ada kendala di konfigurasi, tentu statusnya akan berubah menjadi running teman-teman. Nah, bisa running ya. Coba kita akses CI/CD. Juga bisa teman-teman. Sama seperti Mihomo, saya ingatkan lagi untuk merubah di bagian global dari direct ke salah satu akun yang teman-teman isi ya. Baik, tidak ada masalah juga di bagian di OpenClass-nya. Dan kita pengecekan versi OpenClass dulu ya teman-teman. Di update, edit version update, kita tunggu ngecek ke internal servernya. Nah, semua sudah terbaru ya teman-teman, 46050 beta. Kemudian ini juga sudah ya. Oke, kita lanjut ke bagian cek tab yang lain. Kemudian config manage. Nah, di sini ada server log. Nah, ini lognya nih. Core log. Nah, lanjut ke base 64 dekode encode. Saya sertakan lagi untuk mendekode maupun encode akun Pimes ya, teman-teman. Pada dia terutama akun Pimes sih. Baik, lanjut ke tile scale. Ini juga sudah dimodifikasi sedemikian rupa untuk memaksimalkan ya, teman-teman. Nah, kita cek bagian terminal. Oke, A95X dengan kedetek 8 core ya. Cortex A53, teman-teman. Oke, aman semua. Lanjut bagian network interface. Ya, ada ETH1 dan ada W10 di sini. Lanjut ke device. Di sini sudah ada tunnya Mihomo. Global saya disable ya paket steeringnya. Dan sebenarnya IP6-nya juga saya disable teman-teman. Makanya di sini undefined ya. Kalau ingin diaktifkan tinggal edit, kemudian di HCP server, kemudian IPv6. Nah, ini tinggal di enable lagi semua. Nah, oke, device global network. Lanjut ke bagian routing, aman ya. Kemudian di HCP DNS di versi 24 ini sudah tidak ada lagi tombol delete di sini ya, dan di bawah sini sudah tidak ada tombol add. Jadi kita tidak lagi bisa menggunakan multi konfigurasi di bagian di HCP DNS, akan tetapi hanya menggunakan satu konfigurasi teman-teman. Dan di sini pun juga sudah dipersimpel ya. Oke. Nah, saya itu sering ngeceknya di bagian forward karena di sini paling utama ya, yaitu DNS forwardnya. Nah, kali ini saya menggunakan DNS Google. Buat teman-teman yang ingin menggunakan DNS lain, silahkan seperti Quad9 ya. Boleh di sini tinggal hapus dulu, tambahkan, kemudian save and apply. Kita lanjut cek tab yang lain. Aman ya teman-teman, diagnostik juga aman, firewall aman ya firewallnya. Oke, untuk link navbarnya kita cek ya, CD Sudaya, ini YouTube-nya saya. Kemudian Nabot. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah berdonasi. Alhamdulillah sudah agak banyak ya yang mau berdonasi. Sekali lagi terima kasih banyak teman-teman. Mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan rezekinya ya. Amin. Nah, kita lanjut cek untuk icon navbar. Dikhawatirkan ada yang pada saat diklik malah berbelok ke arah lain teman-teman. Dan tidak ada masalah. Baik, saya rasa cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.